Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Triunanda, NIM J1A119019, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian, Universitas Jambi akan menyampaikan materi penggunaan teknologi dalam kemajuan peradaban dalam pandangan Islam. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan manusia untuk menyalakan api menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan. Sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam bepergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi tidak semua teknologi digunakan dengan tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari gantungan sampai senjata nuklir. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungan. Peradaban Islam sangat berbeda dengan Yunani, Romawi, dan Bizantium dalam memandang teknologi. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Faktakan pengamatan para sejarawan sains Barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis sebagai berikut: ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek, ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengenal ilmu navigasi, ilmu tentang jam, ilmu tentang timbangan, dan pengukuran serta ilmu tentang alat-alat genial. Menurut Al-Hasan, teknik mesin dan teknik sipil yang digolongkan sebagai ilmu matematika bukan satu-satunya subjek teknologis yang dikelompokkan sebagai sains. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi perkembangan iptek untuk kepentingan material. Islam memungkinkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan mengembangkan khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Suparjo Puspo Sutarjo dalam tulisannya, yaitu Posisi Al-Quran terhadap Ilmu dan Teknologi, mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di akhirat. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain. Dalam perspektif Al-Quran, Mehdi Golsani dalam bukunya, yaitu The Holy Quran and the Science of Nature, mengajukan beberapa alasan. Pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam, sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya kesehatan. Kesehatan badan bagi seseorang dalam suatu masyarakat adalah penting.
Oleh sebab itu, sebagian kaum muslim harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Kedua, masyarakat yang mengendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 141. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Agar dapat merealisasikan tujuan yang dibahas Al-Quran itu, masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultural, politik, dan ekonomi. Pada gilirannya, hal itu membutuhkan pelatihan para spesialis spesifikasi tinggi di dalam segala lapangan dan penciptaan filsafat ilmiah dan teknik dalam masyarakat Islam. Sebab pada abad modern, kehidupan manusia tidak dapat dipecahkan kecuali dengan upaya pengembangan ilmiah, dan kunci sukses seluruh urusan bersandar pada ilmu. Ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan kejadian-kejadian alam, sebab-sebab akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup. Pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan niptek antara lain Surah Ar-Rum ayat 22, Surah Al-An'am ayat 97, dan Surat Yunus ayat 5. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari dan mencari. Allah tidak menciptakan alam ini dengan sia-sia. Dia menciptakan alam ini mempunyai maksud dan hikmah. Muhammad Imaduddin Abdul Rahim dalam tulisannya Sains dalam Perspektif Al-Quran mengatakan bahwa sunatullah sebagai ketetapan Allah terhadap alam ciptaannya. Ini dimaksudkan untuk kelestarian, keharmonisan, dan kesejahteraan manusia di dunia ini. Tujuan ini tidak terrealisasi tanpa pengungkapan terhadap alam. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk mengungkapkan rahasia alam ini juga harus diselaraskan dengan tujuan penciptaan. Jangan sampai sains itu digunakan untuk hal-hal yang merusak keharmonisan alam dan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Dengan pandangan seperti itu, berbagai macam pengembangan pengetahuan terhadap realitas alam raya ini juga menjadi hal yang mesti dan bahkan diharuskan.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin berkembang pesat, peradaban manusia juga menandakan adanya perubahan-perubahan pola perilaku dalam menghadapi tantangan zaman. Baik itu dari segi sosial maupun budaya, perubahan-perubahan yang terjadi ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif antara lain dengan berkembangnya iptek, maka segala kebutuhan manusia akan dapat mudah terpenuhi oleh sarana yang sudah ada. Semua bentuk kemajuan yang terjadi tidak menutup kemungkinan adanya problem bagi kehidupan itu sendiri yang semakin kompleks. Dari perkembangan iptek yang sekarang ini antara lain adalah masalah-masalah yang terkait dalam kondisi sosial, politik, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Misalnya di sektor lingkungan hidup terjadi pemanasan global banyak ditopang oleh limbah maupun asap pabrik serta bangunan-bangunan rumah kaca. Era globalisasi telah melanda semua penjuru dunia. Kekuatan global barat yang dipresentasikan dengan kekuatan gaya hidup barat telah menjadi ikon budaya bagi dunia modern dan mengancam eksistensi budaya lokal. Gaya hidup tersebut memiliki ciri-ciri. Pertama, yaitu gaya hidup instan. Kedua, pola pikir linier. Ketiga, lahirnya paham postmodern yang muncul pola pikir zigzag. Nilai-nilai sosial budaya global tersebut belum tentu cocok untuk masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih dalam taraf negara berkembang belum siap untuk salah cuk, Indonesia udah negara maju. Perubahan sosial yang terjadi banyak dipengaruhi oleh peradaban manusia yang didasarkan pada indikator zaman sebagai berikut. Pertama, perkembangan iptek yang sangat pesat. Kedua, perkembangan informasi dan komunikasi yang canggih. Tiga, isu politik, ekonomi, pasar bebas yang cenderung kapitalis. Empat, isu globalisasi dan pengaruhnya terhadap gaya hidup. Lima, pertambahan penduduk yang belum terkendali. Peradaban manusia yang sudah serba elektronik dan mekanik telah mempengaruhi cara berpikir manusia yang mekanik pula. Semua peralatan didesain untuk mempermudah kerja manusia dengan bantuan mekanik dan elektrik, sehingga bantuan manusia pun sebatas tenaga ahli. Kondisi ini secara sosial berdampak pada pengurangan tenaga kerja, sehingga berdampak pada pertambahan pengangguran yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Dalam isu politik ekonomi barat tentang pasar bebas, mengakomodasikan masuknya barang produksi dari mancanegara ke negara lain dengan mudah. Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha dalam negeri semakin ketat. Isu globalisasi dan pengaruhnya dapat dilihat dari norma-norma dan nilai-nilai antar budaya dan bangsa saling berbenturan dan memperlihatkan pengaruhnya bagi peradaban di muka bumi. Fenomena lain yang juga menjadi problem serius bagi peradaban manusia adalah populasi, jumlah penduduk dunia yang meningkat. Problema yang muncul adalah masalah kebutuhan pokok manusia, yaitu ketersediaan bahan pangan dan tempat tinggal. Semua problem kehidupan manusia di atas adalah bagian dari sebuah konsekuensi peradaban yang dalam pengembangannya menuntut adanya dinamika dan perubahan-perubahan pola perilaku manusia itu sendiri. Perubahan pola perilaku yang terjadi pada diri manusia dalam taraf tertentu akan menjadi sebuah pembiasaan, sehingga akan membentuk suatu pola budaya tersendiri yang mempresentasikan adanya peradaban baru. Kemajuan teknologi modern yang begitu besar telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat komunikasi mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, dan anak-anak. Namun tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusialah terletak semua tanggung jawab itu, sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang demikian dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya. Faktor manusialah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Tetapi dapat pula mendatangkan dosa malapetaka manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Kesimpulan dari materi ini yaitu sudah seharusnya kita sebagai umat Islam senantiasa mempercayai ayat-ayat Al-Quran,
karena di sana terdapat kelautan ilmu serta dorongan atau motivasi untuk mengkaji maupun memperluas pengetahuan. Dengan memahami bahwa semua ilmu itu adalah dari Allah, maka dalam mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan harus mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi sehingga akan semakin mengaruhi keimanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.